Perkenalkan, nama saya Aprili Eleukarista Cisman dari kelas 12 IPS 5. Simak video selanjutnya. Tapi sebelum itu, jangan lupa like, comment, and subscribe. Baik, berikut neraca saldo berdasarkan Perusahaan Dagang Tania periode 31 Desember 2019. Akun yang pertama, kas senilai 80 juta di debit, gedung senilai 15 juta di debit, peralatan senilai 10 juta di debit, perlengkapan senilai 8 juta di debit, persediaan barang dagang awal senilai 3 juta di debit, piutang senilai 2 juta di debit, modal senilai 86 juta di kredit, prive senilai 1 juta di debit, utang senilai 12 juta di kredit, penjualan senilai 25 juta 600 di kredit, retur penjualan senilai 600.000 di debit, potongan penjualan senilai 600.000 di debit, potongan penjualan senilai 600.000 di debit, pembelian senilai 2 juta di debit, biaya angkut pembelian senilai 400.000 di debit, retur pembelian senilai 100.000 di kredit, potongan pembelian senilai 300.000 di kredit, biaya gaji senilai 1 juta di debit, biaya sewa senilai 400.000 di debit. Sehingga jumlah di debit senilai 124 juta dan jumlah di kredit senilai 124 juta. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan terkait penyelesaian laporan laba rugi berdasarkan Perusahaan Dagang Tania periode 31 Desember 2019. Berdasarkan neraca saldo yang sudah tersedia, maka kita langsung tentukan laporan laba rugi. Yang termasuk dalam laba rugi merupakan hasil kegiatan selama periode 31 Desember 2019. Langsung saja, akun yang pertama itu penjualan. Kita isi penjualan sesuai dengan nominal yang tersedia pada neraca. Jadi penjualannya itu 25.600.000. Retur penjualan, saldo retur penjualan itu senilai 600.000. Terus potongan penjualannya senilai 600.000. Lalu potongan penjualan dan retur penjualan kita jumlahkan sehingga memperoleh hasil senilai 1.200.000. Lalu untuk mengetahui jumlah penjualan bersih, maka penjualan dikurangi dengan hasil penjumlahan dari potongan penjualan dan retur penjualan tadi. Jadi 25.600.000 dikurangi dengan 1.200.000 sehingga penjualan bersihnya itu senilai 24.400.000. Selanjutnya ke harga pokok penjualan atau HPP. Pada harga pokok penjualan atau HPP ini terdapat 3 akun yang tersedia, yaitu persediaan barang dagang awal, pembelian, dan biaya angkut pembelian. Di mana persediaan barang dagang awal senilai 3 juta berdasarkan neraca yang telah tersedia. Lalu pembeliannya itu 2 juta dan biaya angkut yaitu
400.000. Lalu yang berikutnya kita jumlahkan pembelian dengan biaya angkut pembelian, di mana 2 juta ditambah 400.000 sehingga totalnya 2.400.000. Mungkin ada yang bertanya, mengapa persediaan barang dagang awalnya itu tidak termasuk dengan pembelian serta biaya angkut pembelian? Alasannya itu karena persediaan barang dagang awal itu merupakan persediaan awalnya, sehingga tidak perlu dijumlahkan dengan pembelian serta biaya angkut pembelian. Karena dia itu masih persediaan awal, jadi kayak masih ada barangnya, sehingga jadinya pembelian serta biaya pembelian totalnya itu 2.400.000. Oke, selanjutnya di sini ada retur pembelian dan juga potongan pembelian. Mungkin kita masih ada yang belum mengetahui apa itu retur pembelian. Jadi, retur pembelian adalah pengembalian barang. Misalnya, kalian itu membeli barang tetapi barangnya tidak sesuai dengan keinginan, atau bisa dikatakan barang yang kita beli itu rusak. Hal ini dapat kita katakan sebagai retur pembelian, sehingga dapat diketahui bahwa retur pembelian berdasarkan neraca yang sudah tersedia tadi itu senilai 100.000. Sedangkan kalau potongan pembelian itu adalah diskon, di mana itu misalnya kita membeli barang secara tunai dan kalian mendapatkan potongan, pembelian itu kayak seperti diskon, sehingga bisa diketahui bahwa potongan pembelian yang terdapat di sini itu senilai 300.000. Lalu langkah berikutnya kita jumlahkan retur pembelian dan juga potongan pembelian, sehingga kita dapat menentukan hasilnya itu senilai 400.000. Selanjutnya kita akan mencari pembelian bersih. Pembelian bersih dapat kita ketahui hasilnya itu dari jumlah pembelian dan biaya angkut pembelian tadi, dikurangi dengan potongan pembelian dan retur pembelian tadi, sehingga 2.400.000 dikurangi dengan 400.000, maka total dari pembelian bersihnya itu senilai 2 juta. Oke, lalu yang berikutnya barang siap dijual senilai 5 juta. Total dari barang siap dijual ini kita dapatkan dari persediaan barang dagang awal, yaitu senilai 3 juta dijumlahkan dengan pembelian bersih, yaitu senilai 2 juta, hingga totalnya itu 5 juta. Oke, HPP-nya senilai 19.400.000. Lalu yang berikutnya itu laba kotor. Laba kotor itu nilainya itu 19.400.000. Ini itu kita dapatkan dari penjualan bersih senilai 24.400.000 dikurangi dengan jumlah dari penjualan barang siap dijual, yaitu senilai 5 juta, sehingga totalnya itu senilai 19.400.000. Oke, itulah total laba kotornya. Berikutnya kita masuk kepada biaya berdasarkan neraca. Di situ terdapat 2 biaya, yaitu biaya gaji senilai 1 juta dan biaya sewa senilai 400. Sehingga jumlah dari biaya gaji dan biaya sewa itu
senilai 1.400.000. Oke, berikutnya itu laba bersih senilai 18 juta. Total laba bersih didapatkan dari laba kotor senilai 19.400.000 dikurangi dengan biaya yang sudah dijumlahkan senilai 1.400.000, sehingga total laba bersih yaitu senilai 18 juta.